tidak akan dapat berkat. Amin kok. Yang apa het ada di sini? So tunjuk. Mulai bertunjuk sudah. Oke. 3. Menonton. Pernah menonton? Nonton apa? Apa? Nonton apa? Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. Berapa tahun? 8. Film Korea. Di sini ada yang biasa nonton film Korea? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Dia pendeta kok bukan? Kamu mulai tuduh-tuduh Yang nonton Suara Hati Istri, Ikatan Cinta. Ini tidak termasuk yang tidur kok dia nonton sendiri-sendiri. Di sini ada biasa nonton sendiri-sendiri. Yang buka HP kok orang mau lihat dia bilang, ada. Itu kira-kira dia nonton film apa? Film apa? 3. 4. Kalau kita hidup kira-kira 70 tahun, riset ini bilang begini. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? Pernah jalan-jalan? Di mana? Di Denpasar. Di Surabaya, di Jakarta, di Singapura, di Malaysia, di Fatum Opa, di Fatum Nasi. Itu kalau waktu hidup kira-kira 70 tahun waktu dipakai untuk jalan-jalan kira-kira berapa? 6 tahun. 6 tahun. Yang belum jalan-jalan tidak usah ragu. Ada waktu 6 tahun untuk jalan-jalan. Itu biaya sendiri. Gereja tidak tanggung, kamu tanggung sendiri. 6 tahun. Makan. Pernah makan? Makan apa? Makan apa? Jagung, mie, makan hati. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? Koma, bagi yang makan normal. Yang pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Kumpul-kumpul dia punya durasi jadi berapa tahun? Tapi yang 1 kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun. Itu 10. Woi, banyak itu. Santai. Pernah santai? Santai pakai bahasa timur bilang? Ini. Tahu santai? Tahu santai? Pernah santai? Santai pakai bahasa timur bilang? Nampoa. Batokoa. Saudara-saudara, riset ini bilang kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bersantai, tidak mau diganggu, tidak mau kerja, tidak mau ada urusan apa-apa, dia pakai kira-kira 4,5 tahun. Berapa tahun? 4,5 tahun pakai bahasa timur bilang? Ator di situ. Bukan stand botol lo. Ini 4,5 tahun waktu. Sakit. Pernah sakit? Tidak bisa ada yang Pak Pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal, maksimal. Dulu kalau sebelum COVID kita sama-sama dengan orang, tiba-tiba kita bilang, Hatsel! Dia bilang, selamat Pak. Itu
Pas COVID duduk sama-sama dengan orang baru tiba-tiba kita rapid. Orang hidup 70 tahun, waktu sakit itu kira-kira 4 tahun. Berapa tahun? Itu belum termasuk stroke. Belum termasuk? Belum juga termasuk sakit hati. Anak muda? Anak muda? Pernah putus cinta? Terus. Sakit hati dengan saudara. Kamu kalau putus cinta dan tidak segera move on, sudah tidak segera berhenti, itu bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Nanti itu nona kasih foto dan dia om kita yang tersinggung. Nanti kita capture itu foto, kita kirim di itu nona, kita lingkar itu ompung kepala, anak pada merah tunduk itu ompung mata. Kita messenger dia bertanya, jalanan sekau. Saudara, sakit berapa tahun? Berikut, berdandan. Pernah berdandan? Tadi datang berdandan kok tidak? Oke. Ini riset menarik. Dia bilang begini. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan, itu kira-kira 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun tuh hanya berdandan. Mandi lama sekali. Keluar datang sederhana saja. Belum lagi alis mata, bulu mata, eyeliner ini apa lagi namanya. 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Terakhir. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah. Beribadah. Tahu ibadah? Yang mana? Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk beribadah itu 6 bulan. Berapa lama? Bagi yang rajin. Bagi yang itu yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah, kumpul-kumpul 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam. Kalau 70 tahun, ibadah kira-kira 6 bulan. Saya bicara di mana-mana, ada orang yang seumur hidup ini dia gereja mangkali hanya 1 tahun, itu mungkin dia gereja 2 kali saja. Pertama, waktu Natal. Yang kedua, waktu Paskah. Di sini ada. Dia ada di sini. Dia majelis jemaat. Oh, iya, Pak. Karena Natal, Paskah, makanya dia punya nama jemaat napas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang. Napas 1. Kalau sudah napas 1 itu tiba-tiba ingat berdoa, Bapak. Aduh. Itu kalau ada orang yang seumur hidup ini dia gereja mungkin dia ikut ibadah 4 sampai 5 kali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau gimana? Dia di situ sudah, jadi kita selesaikan dia sudah di situ. Nah, saudara-saudara, bagaimana sekarang saudara orang-orang Kristen yang akan mendapat berkat, bekerja, tapi lupa beribadah? Itu sudah jadi masalah nanti. Amin. Jemaat! Jemaat! Tuhan kita kaya atau miskin? Nah, kenapa dia bukan anak lo miskin? Karena apa? Kamu sudah tahu. Tuhan kita pintar atau bodoh?
kenapa dia puan anak dong bodoh? Kenapa? Bodoh dan tidak tahu sama kau beda. Bodoh dan tidak tahu sama kau beda. Beda kau sama. Sama kau beda. Beda kau sama. Beda. Beda lah. Revo. Tidak tahu ialah, kau memang tidak dikasih tahu. Jadi kalau dia salah tidak boleh marah, kau memang kita tidak kasih tahu. Tapi bodoh ialah. Kas tahu, itu dia aja begitu saja. Mengerti? Oke, saudara, hal ini penting pengertian begini. Kenapa saya harus bicara tentang berkat dalam perspektif iman juga? Kenapa? Karena untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi Tuhan baru kasih kita kepercayaan kecil sedikit, langsung lupa Tuhan. Itu hari yang belum diangkat dari ASN, keliling semua gereja kau berdoa. Masuk semua persekutuan doa kau berdoa, Tuhan kalau bisa Tuhan, oh Tuhan. Suterima dia diangkat dari ASN, bikin syukuran, gaji pertama semua kasih Tuhan. Yang kedua, ketiga sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Dan dia mulai tolak pelayanan. Di kelas Sulawesi Timur ada? Ada atau tidak? Nah dia dari jemaat mana? Oke, jemaat. Tentang kerja dan doa. Alkitab bilang berdoa dan dibagilah kelompok-kelompok menurut berdoa dan bekerja. Satu. Ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Ada? Kerja kuat, doa. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu orang itu sibuk sekali. Kadang-kadang dia sibuk dan tidak wajar. Orang lain masih ganti pakaian dinas tapi dia tidak sempat ganti. Karena terlalu sibuk. Orang yang macam begitu itu jangan coba-coba panggil dia ikut ibadah. Kakak, ibadah. Oi! Saya sibuk. Itu kalau ngomong sibuk itu derajat naik sedikit. Jadi dia harus lebih ekspresif. Saya sibuk. Di sini ada. Yang kalau panggil ibadah bilang sibuk ada. Dia duduk di bawah sini atau di tenda di atas situ. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, saudara. Jangan coba-coba suruh dia doa makan. Jangan coba-coba. Kalau kita bilang, Bu, sebentar Bu ya doa makan. Sembarang. Kira bohong dia lupung teman mangkali. Betul. Di sini ada. Siapa pun suami, coba angkat tangan. Supaya kita doakan dia. Jemaat. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah. Dia tahu cara bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menjadi bahagia. Dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Dia mungkin akan sekikir dengan dirinya sendiri. Dia menjadi budak dari pekerjaan. Saya suka bilang di mana-mana, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon saya, pendeta, saya di Surabaya, enaknya persiap-persiap, tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah perujukan dulu baru dia di sana, bagaimana?
Kalau dengan diri sendiri sekikir, saudara mau dapat berkat bagaimanapun tidak jadi. Amin kok. Di sini ada yang sekikir. Sekikir pakai bahasa timur bilang apa? Dia ada di sini. Yang kalau dia makan dia sendiri, tapi kalau orang makan dia sama-sama ada. Orang begitu tidak paham berkat itu. Bagaimana bisa diberkati lebih lagi? Amin kok. Oke, saudara-saudara, itu pertama, kerja kuat, doa. Kedua, itu kebalikan dari itu. Ada orang yang doanya kuat, tapi kerjanya di sini ada. Dia ada duduk di sini. Yang doa kuat-kuat tapi kerja pemalas ada. Coba tunjuk. Orang yang doa kuat tapi kerja lemah, itu hanya berharap pada mujizat. Jelas? Mujizat itu ada, tapi saya tidak menyarankan saudara bersandar pada mujizat. Itu Tuhan punya bagian. Ora et labora. Apa artinya? Oh, itu dia punilai hanya 75. Kalau ora et labora itu hanya berdoa dan bekerja 75. Mau yang 100? Mau. Kalau mau yang 100, ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga. Kerja noe-noe, nah berkat mana? Amin kok. Ada satu waktu Iblis bilang kepada Tuhan Yesus, Yesus, kalau benar engkau anak Allah, rubah batu itu jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah kau tidak? Tidak. Tapi dia bisa rubah kau tidak? Bisa. Nah kenapa kau dia tidak mau rubah? Pertama, karena dia tidak mau ikut perintah iblis toh. Tapi yang kedua, saudara, Tuhan Yesus berkata begini. Masa hanya untuk bikin roti harus pakai mujizat? Berproseslah sedikit. Kalau bikin roti pakai mujizat tiap hari di toko Borneo di Kupang itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa lah, mujizat donat lah, mujizat. Hai, kerja sedikit. Amin kok. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja keras. Tadi saya dengar berdoa dan bekerja keras pakai bahasa timur bilang apa? Oke. Saudara, sudah dua. Satu, kerja kuat, doa. Yang kedua, doanya kuat, kerjanya. Yang ketiga, orang yang kerja lemah dan doanya juga lemah. Kerja lemah dan doa lemah. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sesungguhnya dia sudah tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang ada di dunia ini dia tahu ada yang harus dikerjakan dan ada yang harus didoa. Orang yang kerjanya lemah dan doanya lemah biasa ucap ini kalimat. Dia biasa bilang begini, Pak Pendeta, hidup ini mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Hidup ini mengalir saja. Saudara setuju dengan itu kalimat? Setuju? Setuju? Tidak, saya juga tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air.
bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, mau lepaskan. Hidup ini kita yang tentukan. Dalam satu hari, seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Berapa? 1.500 keputusan. 300 sampai. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Saya pakai contoh. 1, bangun tidur. Mau langsung turun atau tarik selimut. Itu keputusan. Bangun tidur. Mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Kita semua yang hadir ini, saudara, adalah bagian dari keputusan masa lalu. Kenapa pendeta Yandi malam hari ini berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Kalau saya tidak pernah ambil keputusan, saya tidak akan ada di sini. Kenapa saudara punya suami yang itu, istri yang itu? Kalau saudara pernah mengambil apa? Keputusan. Tidak mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, saya tidak tahu. Saya tidak begini, bangun dia di sebelah bapaknya. Keputusan. Saudara mau baik atau tidak baik, tergantung saudara punya keputusan. Amin. Saya bilang kepada beberapa orang, don't jual tanah. Tidak apa-apa, kan itu tanah udah bukan mereka punya. Don't jual tanah. Orang kaya beli tanah. Orang dari di belakang. Ini orang kaya kasih orang jalan kecil saja untuk ke belakang. Saya bilang, kamu telah mengambil keputusan untuk jadi orang miskin. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena kalau kamu punya jalan masuk di belakang itu hanya besar begini untuk sampai kampung rumah, pasti sudah tidak mungkin beli oto. Komo koko itu oto mau beli rumah. Keputusan kita menentukan. Amin. Oke. Saudara, saya bilang di mana-mana. Saudara mungkin tahu kan video ini beredar cukup luas ketika saya bilang begini. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu dia hidup hanya menghayal saja. Duduk-duduk sedikit dia bilang, coba kalau beta yang buka, suruh diam, sudah diam dia. Suruh diam. Di sini ada yang biasa menghayal. Suruh berhenti. Saya tanya anak SMA dong, kalau kamu dapat uang 1 miliar hari ini, kira-kira buat apa? Bikin apa? Kasih orang susah kok tidak? Kasih kok tidak? Apa? Anak-anak sah, kasih kok tidak? Berapa? 100 juta bisa kok tidak? Naik sedikit? Ragu-ragu? Pendeta Yandi kalau dapat 1 miliar hari ini, semuanya saya kasih orang susah. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal itu. Saudara ini baru menghayal satu sekikir begini. Saya yakin saudara tidak akan kaya. Kok uang tidak ada, saya pikir ada dosa mau kacau. Orang yang tidak mengambil keputusan susah. Orang tua dulu bilang begini, jemaat, kalau satu waktu yang sama kamu buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Harus ambil keputusan, mau buru yang jantan atau yang jantan juga, kan itu rusa dua-dua jantan. Kamu ambil keputusan untuk itu. Buru dua-dua tidak dapat. Amin kok. Kita bilang orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Seorang perempuan dewasa umur 28 tahun baru menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam hanya bilang, ini kok, ini kok.
Lama-lama tidak jadi, Bapak. Lama-lama tidak jadi. Betul. Di sini ada yang belum nikah. Ya, duduk di muka, kau di tengah. Oke. Nah, saudara, ambil keputusan itu penting, Kalau tidak, kita hanya hidup banding-banding, kita pun hidup dari orang lain. Orang lain yang beli kulkas, nanti kita yang menggigil di rumah. Kita yang kedinginan. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Nah, ibu nih oke. Ibu-ibu, ibu-ibu. Kalau suami banding ibu-ibu dong dengan ibu-ibu lain now. Sebentar pulang tuh bapak bilang, Mama, kenapa Mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Dia bilang, kenapa tidak sama dengan ibu di sebelah? Lu pindah-pindah. Saudara, keputusan itu penting dalam hidup. 4. Orang yang kerja kuat dan doa juga. Ini dia yang kerja kuat dan doa kuat. Dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan dia bersama-sama dengan keluarga, dan kapan dia berdiam diri untuk membiarkan Tuhan yang bekerja bagi. Saudara lihat, terkoneksi antara apa yang dipikirkan, apa yang kita rasa, dan apa yang kita lakukan. Saudara dengar, Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Saudara percaya janji itu? Percaya. Benar-benar percaya? Percaya. Betul? Oke. Tapi yang antar itu anak belum di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Orang tua toh? Atau siapa di kelas siswa timur yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan, tolong jemput anak orang. Tuhan yang jemput pulang menangis Bapak. Karena itu bagian kita kerjakan secara maksimal. Selebihnya itu bagian Tuhan. Amin. Mari kita masuk pada pembacaan. Kita geser masuk untuk menjawab ini tema ini. Merubah tantangan menjadi berkat. Saya mulai dengan mengatakan ini, saudara, untuk tema ini. Tantangan yang pertama itu adalah tantangan iman, saudara. Tantangan apa? Tantangan iman. Kenapa tantangan iman? Karena banyak orang ini diberkati. Tapi ketika diberkati, dia punya mata tertuju kepada berkat dan bukan kepada sumber berkat. Mata yang hanya tertuju pada berkat dan tidak melihat pada sumber berkat tidak akan pernah menerima apa-apa yang memungkinkan dia untuk mendapat berkat dan menjadi berkat. Itu tantangan iman pertama. Saya ingat waktu Natal yang Omegi orang di DPR, saya bilang begini, ada 2 orang berdoa minta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. 1 karunia menerima, 1 karunia memberi. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia Memberi. Orang kedua garu-garu kepala begini, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah. Yang punya karunia menerima, yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda di sukses. Yang punya karunia menerima dan duduk kau minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu dua-dua aku lihat begini, satu bilang, perasaan itu hari itu dapat karunia memberi, kenapa sekarang boleh lebih sukses dari saya? Terus ini orang jawab dia begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena mau kasih orang ini. Engkau mau bagi-bagi orang, jadi saya kasih. Tapi kamu ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini.
Di mana hanya. Woi, berat. Ini berat. Kita ini diberkati supaya apa? Menjadi berkat. Orang kaya itu bukan berapa banyak harta. Kaya ialah seperti air kita tuang di gelas. Kalau dia sudah penuh, dia meluber kemana-mana, dia tapoa, tumbah di mana-mana. Berkat-berkat yang Tuhan kasih kita bisa memberkati orang lain. Itu kaya. Tapi kalau poa tidak pernah penuh-penuh, itu miskin. Sudah miskin dari sekikir. Pakai bahasa Timur bilang jadi tantangan pertama kenapa saya ingin menyebutkan ini. Banyak orang tidak kuat menjadi orang kaya. Tidak kuat. Tidak ada kurang kuat Bapak. Dulu miskin tidak ada apa ini. Dia tetap hidup di keluarga baik-baik. Baik-baik memaki. Waktu mulai ada jabatan, waktu ada kaya sedikit ini. Sombong minta ampun. Di Sulawesi Timur ada. Di sini juga ada. Yang sombong memaki dari keluarga ada. Dia paham apa? Paham menope. Jadi saudara harus pastikan bahwa untuk dapat berkat, supaya rubah itu tantangan dong, itu dari berkat. Harus dimulai mata yang tertuju kepada sumber berkat, bukan kepada berkat. Saudara, kalau kita beriman, tadi ada dom putar itu lalu kok tadi dom menari-menari di sini. Burung saja Tuhan pelihara, amin. Tapi Tuhan tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Ini burung mesti keluar. Cari ini gandum di orang punya ladang. Resiko kena fiti. Tahu fiti? Fiti pakai bahasa Timur bilang. Di sini ada biasa fiti burung. Dong ada di sini. Fiti burung supaya apa? Tembak juga. Tantangan pertama itu saudara. Tantangan kita pertama. Tantangan yang kedua saudara adalah tantangan sosial. Tantangan apa? Dia punya soal itu pada pertemanan kita. Kalau berteman dengan orang pemalas, kita jadi pemalas semua. Saudara tahu, saya temukan banyak orang. Teman-teman saya, ada teman lama, ada teman baru. Kalau lingkungan kerja itu bikin lemah, dia tidak bekerja. Contoh, ada banyak anak-anak muda, dong punya kumpul bercerita tuh hanya kira-kira di 3 poin. 1, mabok. 2, jago. Yang ketiga, nona. Yakin kamu yakin? Ini bayangkan nih, setiap tahun orang supi sekolah kau pulang datang ke timur dong. Cerita hanya ini 3 ini. 1, pakai bahasa Timur bilang. 2, pakai bahasa Timur bilang. Ada lagi bahasa Timur wajib. Yang ketiga apa? Di sini masih ada yang tiap hari duduk bercerita itu saja. Kasih tinggal itu pertemanan, kasih tinggal. Kalau saudara mau maju, itu tantangan berat itu. Ketemu kawan yang otak tidak terbuka tiap hari yang ngomong mabuk ya. Sampai pagi bapak tuh. Dong lari tinggal. Bapak. Nanti lo nih. Masa kita berteman hanya cerita mabok. Tadi malam mau pukul orang, itu hari. Tantangan macam begini repot saudara. Bagaimana saudara bisa rubah supaya dapat berkat bantir jadi itu. Itu bisa. Tantangan yang ketiga
Kalau pertama tadi tantangan iman, yang kedua tantangan sosial. Yang ketiga kita punya tantangan adalah tantangan apa ya? Tantangan keahlian. Tantangan keahlian. Kita rindu untuk menciptakan sesuatu. Nah, habis tidak sekolah. Tidak mau belajar. Tidak kursus. Oh, karena lama-lama kita hanya lihat saja baru menghayal. Coba kalau saya. Tantangan ini tantangan yang serius. Banyak orang berhenti belajar, saudara. Banyak orang berhenti mencari tahu. Banyak orang belajar berhenti untuk kursus, untuk cari banyak pengetahuan. Lalu bagaimana saudara dapat berkah? Nah, kira-kira itu 3 tantangan. Saudara, teks ini mengatakan ada banyak orang ikut Tuhan Yesus. Ini banyak orang ikut Tuhan Yesus ini pergi dengan banyak sekali kepentingan. Ada yang mau pergi tanganga-tanganga. Karena ada orang banyak juga bilang, tahu kenapa kau banyak-banyak. Ada yang mau pergi karena ada makan. Kan Tuhan Yesus kadang-kadang kan berubah apa kau jadi makanan banyak. Ada yang mau disembuhkan. Kan kira-kira begitu. Lantas, semakin banyak orang, semakin banyak kemauan. Karena semakin banyak orang, semakin banyak kemauan. Semua orang berpikir dia yang benar. Maka saya kira pertanyaan menjadi penting bagi Tuhan Yesus. Lalu seperti apa yang benar? Seperti apa yang benar? Konteks tadi Tuhan Yesus bicara 2 hal yang benar. Pertama berkaitan dengan konteks sosial. Tapi yang kedua soal ekonomi. Pertama dalam konteks sosial Tuhan Yesus bilang begini. Apa yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah itu juga kepada orang. Kenapa kemudian konteks sosial menjadi penting dalam ini? Karena kalau satu tempat itu tidak aman, relasi sosial tidak aman, saudara yakinlah bahwa kita sulit untuk berkembang. Kalau daerah di mana kita tinggal tidak aman, karena relasi sosialnya bermasalah, saudara jangan pernah berharap orang invest besar di sini. Saudara jangan pernah berharap ada orang mau kerjasama dengan orang-orang yang relasi sosialnya bermasalah. Apalagi kalau hanya cerita yang 3 tadi. 1 apa? 2 Jago. Ketiga Nona. coba saudara cari orang kaya raya satu kerjasama dengan dia. Mau itu orang mau. Apa yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, kamu berbuat juga kepada orang lain. Supaya kita punya kehidupan ini baik. Bayangkan saudara kalau kita punya kehidupan sebelah sini dia ada usaha ayam potong. Anak-anak mabok yang curi shot satu. Menurut saudara nanti habis itu ayam jadi. Akhirnya dia yang sendiri mau berusaha, saya ikut pelatihan di sini, 1 minggu di sini, pekan iman, dia pulang dia mau bikin kandang ayam, dia sendiri takut. Kenapa? Karena itu hari dia curi orang tua ayam. Karena kamu curi orang tua ayam, orang akan curi kembali kamu tua ayam. Nah, karena mana mau sukses? Di sini ada biasa curi ayam. Wedong mulai ke suara hilang. Di sini ada biasa curi ayam. Ada kok tidak? Siapa yang tahu? Bilang ada 1 orang besok itu sebentar dia dapat 100.000. Boleh angkat tangan. Dan tunjuk kami 1. Saudara, untuk menjadi berkat, untuk dapat berkat, Tuhan juga tidak mau kita kerja sendiri-sendiri. Tuhan mau kita bekerja bersama-sama. Kita berkolaborasi, bekerja bersama-sama. Kamu tidak tahu ini lagu? Kamu tidak tahu? Nah, kenapa suruh saya solo?
bekerja bersama-sama sambil tepuk tangan kau. Kas kuat itu suara. Stop sudah. Saya sudah tahu tidak sampai habis. Nanti ada berapa? News nanti habis, yang lain berat. Anak-anak, kamu tidak tahu ini lagu. Yang Lesti punya kamu tahu. Saudara, kita tuh Tuhan ajar supaya bentuk dulu sebuah kondisi yang kondusif untuk membangun sebuah pekerjaan bersama-sama. Relasi kita relasi baik. Saudara tahu, ada teman-teman muda yang bikin koperasi harian. Di sini ada koperasi harian? Ada. Ini saudara kenal? Dia biasa singgah di rumah toh? Terus saudara bilang besok. Nah ini relasi begini yang dia habis sudah, dia mati sudah di rumah. Kita ini pinjam cepat maka kembali yang lama. Pinjam di bank sama tiap hari, pas mau pinjam itu tiap hari kita pinjam. Pas pengembalian itu ya tiap hari orang bantu kita berubah. Kita kayak macam bertukar saat kita kayak bertukar. Nah kalau kita punya relasi macam begini, saudara mau bencet bagaimana? Amin kok? Itu tantangan dari luar. Belum lagi yang dong sama-sama. Kan di itu koperasi itu ada bos toh. Nah dia tuh anak buah dua. Yang satu mau lari tagihan. Bos mati toh. Ini banyak juga yang sekarang ini di SOE di mana-mana semua orang kan bisa dapat motor dengan murah toh. 500, 1 juta, 1.500.000 sudah bisa bawa pulang motor toh? Sudah bisa toh? Dia hanya bisa bawa pulang store yang lama. Store lama lain motor rusak. Tapi pakai lonceng nona. Woi anak muda. Saya kasih tahu kamu, di mana-mana anak muda saya kasih tahu, kamu jangan buru-buru menikah, jangan buru-buru. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu suhabis. Itu tinggal dia punya bahasa aja. Anak muda. Kalau sudah menikah itu cinta saja tidak cukup. Siapa yang terlalu cinta dia punya istri anak dia cari orang Cina satu baru bilang Aci. Aci tahu kau tidak? Ya kenapa? Aci saya terlalu cinta terlalu saya punya istri anak. Oh iya. Jadi susu setos doa. Pakai uang apa? Sama-sama pakai uang 1, 2, 3. Oleh kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3. Cinta saja tidak cukup. Bagaya. Jadi saudara butuh membangun relasi yang baik. Kasihan orang suka kasih kredit kita baik-baik hanya karena kita punya hati yang tidak baik. Ini akhirnya tidak kasih kembali orang pun kredit dan dia mati toh. Itu apa yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, jangan lupa berbuat juga kepada orang lain. Kedua, ini mengerucut ke tema ini. Pilihlah jalan yang sempit. Itu orang hanya sedikit di situ. Ada banyak orang memilih jalan yang lebar, jalan yang luas.
Tapi jalan itu menuju ke binasaan, bukan kepada hidup. Apa maksud? Sebenarnya ketika bicara tentang ekonomi, di bagian ini ingin mengatakan, satu, tidak ada kesuksesan dengan jalan potong, tidak ada. Kesuksesan itu sebuah proses yang panjang. Sukses yang apa ya? Yang cepat-cepat itu selalu tidak kuat. Karena itu sukses, itu sebuah proses yang panjang. Jangan berusaha sukses orang kalau melahirkan sebelum dia pemula dia nama apa? Sukses prematur tidak dianjurkan dalam Islam. Proses, tidak ada jalan potong bagi sebuah kesuksesan. Saya mau kasih tahu kita semua saudara-saudara, anak-anak muda. Kalau suruh kamu kuliah yang betul. Ada orang yang kita tidak tahu dia kuliah di mana, betul-betul kita tidak tahu. Tiba-tiba undangan kepada para pendeta bilang wisuda. Hai, kuliah di dunia lain atau di dunia gelap. Ini sukses prematur. Dia mengerti apa? Nanti dia kerja pertanian tapi tidak bisa tanam tomat. Nanti dia sarjana peternakan tapi dia tidak bisa kasih kawin babi. Nanti dia sarjana olahraga tapi kita bilang, Bu, yuk coba roll, coba buka roll, dan coba bu salto. Tidak ada kesuksesan dengan jalan foto. Sebuah proses yang panjang. Jemaat. Dulu ada satu binatang yang dia nama ayam. Sekarang juga ada. Ini ayam ini dulu kita hanya bedakan dia atas ayam jantan dan ayam betina, bukan ayam lain. Kita hanya bedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, dia menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Akhirnya bikin kita manusia bingung, apakah ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong? Itu jadi pusing sendiri gara-gara itu. Tapi mari kita uji. Karena tidak ada kesuksesan dalam jalan pintas. Mari kita uji. Jemaat, ada ayam kampung di rumah? Ada. Betul-betul ada? Ada. Bagi dong. Ayam kampung kita pelihara setengah tahun, masih kecil juga. Tapi dia pun dagingnya enak atau tidak? Kalau jual mahal atau tidak? Kalau dia betina betul atau tidak? Iya, karena ini ayam tahu proses. Jangan lama dulu. Saudara lihat ayam potong. Pernah lihat ayam potong? Mana? Itu ayam potong itu kita baru pelihara dia 1 bulan. Itu dia mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung tuh dia begini saja. Tapi itu ayam, mama belum pulang dari pasar ikat salah di motor dia buka kaki patah. Kalau anak-anak pakai knalpot racing gas di samping kandang besok itu ayam mati. Dia pun daging enak atau tidak? Iya, pas lapar. Tidak ada kesuksesan dengan jalan pintas, tidak ada. Saudara boleh bertanya orang-orang yang sukses di mana-mana, pernahkah mereka sukses karena jalan potong? Salah satu jalan potong yang paling banyak kita lakukan itu yang isi-isi KP itu. Di sini ada biasa isi KP. Banyak. Yang malam-malam dia cakap sama keikut ujian pakai C itu ada. 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 Itu orang yang ada di sini. Banyak. Tunjuk.
Tidak ada sukses yang itu berjudi begitu. Tidak ada. Bang dia bikin pertanyaan, pas seminar dia bikin pertanyaan. Bapak, kalau uang hasil judi kita bawa pilih persembahan, lumbeti. Kita nanti gereja tutup kalau uang hasil judi tidak bawa ke gereja. Tidak ada kesuksesan dengan jalan foto, tidak ada. Itu satu. Kedua, saudara, jalan yang sempit dan sedikit orang. Ini Tuhan mau kasih tahu, ingat, tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Jalan yang sempit itu butuh potong hati-hati, butuh disiplin. Anak-anak, sekolah jam 8. Nanti kamu tidak sukses. Apa? Saudara, masa kita hidup tidak disiplin tapi kepingin sukses? Disiplin sedikit. Anak-anak, bangun tidur jam. Oke, sebelah sini. Bangun tidur jam 5 sore. Nggak jelas. 5 pagi. Di sini bangun tidur jam berapa? Di sebelah bangun tidur jam. Oke. Nah, pas bangun tidur itu kamu bikin apa? HP. Lahir kamu dengan HP. Jam 5 kamu bangun habis bikin apa? Bikin apa? Doa sampai 6:30. Mandi, makan, siap-siap. Itu berapa jam? Di sekolah jam? Sampai sekolah guru sudah ada ke belum? Ini. Woi, mau sukses kok kita bisa diri, nanti kita jam olahraga saat di sekolah. Lebih banyak penjas. Bahasa Inggris tidak ada, kita kembali ke bahasa daerah. Sah. Orang bilang I love you, kita iya, I love you. Kalau tidak belajar tidak bisa. Nanti orang bilang thank you. Iya, thank you, Bapak. Tapi tidak berhasil. Jadi saudara-saudara, tidak ada kesuksesan tanpa disiplin, tidak ada. Ayo, yang orang tua usia 40 tahun ke atas. Orang tua, pernah dapat kekerasan kau tidak bilang kamu bangun jam sekian, bikin air, siap di sekolah, pulang, bikin bu. Pernah? Itu yang buat kau sukses hari ini. Ini bangun taruh headset di sini dengan lagu-lagu yang tidak masuk akal. Boleh sambung, kamu berbohong. Lihat. Orang bohong saya don't percaya. Kamu lukai. Ya, coba kau pikir di mana ada apa? Memang tidak ada. Kamu saja yang mau begitu, tidak ada. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang lain lah kamu setia. Kamu tidak usah kerja kok kamu setia. Bangun pagi itu lihat doa habis bantu orang tua. Orang tua, anak-anak dong ada bantu di rumah, bantu makan.
Kadang-kadang kita orang tua yang pernah susah, kita tidak mau kita buat anak bersusah. Paling tidak ada 2 contoh. 1, sampai di zaman kami, di sekolah di Kupang, masih ada yang tinggal dan dia om, dia tante, dia siapa kok di Kupang. Yang anak yang sekarang, tidak mau tinggal yang keluarga. Oh, kamu buta. Nanti kita tanya ya pun bapak mama, kok om ada kenapa tidak tinggal di om? Tahu sendiri teh, namanya bukan orang tua kandungan. Aduh, akhirnya anak ini tidak disiplin. Betul kok tidak? Kedua, kadang-kadang saya khotbah di satu acara 25 Desember di Gereja Koinonia di Kupang. Pas saya sampai begini dulu ini majelis bilang, Bapak Pendeta, tadi malam kita di Koinonia ini tidak tidur. Saya bilang, kok kenapa tidur? Bapak ini anak muda numpung gas motor ini Bapak. Orang tembak pakai gas air mata, tembakan peringatan, tetap memberi. Tidak tahu siapa yang salah. Saya bilang, kamu orang tua yang salah. Kenapa kami yang salah? Karena Bapak dong yang beli motor. Coba itu hari Bapak dong yang beli motor. Kau supaya nadong hanya pakai kayu sekolah. Mau sampai pagi. Kita ini yang pada dulu pernah susah. Sekarang anak-anak dong pokoknya meminta apa kita kasih. Akhirnya tidak mendidik orang. Nah mau karena hanya tiap hari memakai jalan warisan di rumah. Betul kok tidak? Anak-anak! Alkitab mengatakan tentang kebahagiaan, salah satu dari kebahagiaan rumah tangga adalah makan dari jeripaya tangan sendiri. Makan dari jeripaya tangan sendiri. Kamu kalau tinggal di rumah yang lengkap fasilitas, masih tinggal di orang tua punya rumah, belum bahagia. Kalau kamu tinggal di rumah sendiri, kerja sendiri di rumah, hanya satu air ukuran kayak ini panggung, kita masuk langsung keringat. Tapi kalau hasil sendiri, saudara tulis di muka, rumahku, istanaku. Anak-anak yang hanya harap warisan, itu tiap hari dia pun pertanyaan hanya satu. Kapan Bapak mati? Kalau dia hari hanya tanya kapan Bapak mati, kapan Bapak mati, kapan lama Bapak kalau mati dia dulu. Anak-anak, kamu pegang HP? HP bukan HP. Beda kok tidak HP dan HP. Kamu sudah tahu toh? Nama tahu jelas. Kamu pegang HP, tapi kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Biar dia iPhone terbaru, belum bahagia. Kamu pegang Nokia 3315. Yang Nokia Center. Yang dia punya bunyi bilang, tidit, tidit. Tidit, tidit. Tapi kalau beli pakai uang sendiri, hasil keringat sendiri, itu telepon di orang banyak, kita buka dia speaker, kasih naik volume, tidak usah ambil. Orang yang bapak ada deh, kasih tinggal, dia kamu tahu ini kartu HP. Karena beli sendiri. Amin toh. Saya jadi ingat satu bapak. Saya ingat satu bapak, ini dulu kan belum ada handphone toh. Di rumah ada telepon rumah. Malam-malam orang telepon. Slow. Bisa bicara dengan Yanggi. Tapi Yanggi tidak ada. Tapi betul ini Yanggi ke rumah. Tapi dia tidak. Ini saya rumah. Tapi dia bilang ini dia tidak. Dia hanya menumpang saja ini rumah. Dan itu berulang beberapa kali. Suatu saat saya tanya Bapak, kenapa setiap kali orang telepon Bapak bilang ini bukan saya rumah? Saya bilang saya ini anak siapa? Terus Bapak jawab saya bilang begini, kamu saudara laki-laki 3 orang. Kalau yang kau punya pertama, dikasih satu perempuan, kau datang di rumah, kau dirasa di rumah.
Kakak kedua pikawin satu nona, datang di rumah, kan dia rasa dia berubah. Kau juga pikawin satu perempuan, kau datang lagi di rumah. Kan dia rasa kau berubah. Lama-lama kita tinggal tunggu kapan kamu tiga baku bunuh gagalin dulu. Padahal ini rumah satu rumah. Wih, dengar begitu dia pusakit di mana? Di hati. Mana? Semua. Soe dulu ini kan dingin memati toh, botol soe kan ada dapur kecil sedikit di belakang kok kesangat air atau masa jago. Saya pulang dari Kupang, Pak Manowi ada kerja itu dapur itu. Guru olahraga kerja dapur miring sekali. Saya lihat miring-miring, saya bilang Bapak, kenapa tidak kasih lurus sedikit? Kenapa di pintu tidak sini, jendela tidak di sini? Bapak lepas itu alat, Bapak lihat saya begini. Engkau yang ngomong hebat-hebat itu rumah di mana? Ini miring-miring begini juga satu rumah. Nanti engkau punya usulan yang bagus itu, nanti bikin di engkau rumah. Dengan begitu dokter sakit di mana? Di mana? Tidak istimewa. Satu hari saya beli motor FU, baru-baru FU nomor 2 saya beli. Saya parkir di Batu Bunga. Bapak, yuk naik. Karena motor agak tinggi kan Bapak naik agak susah. Bapak bilang, kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Bapak yang ngomong hebat-hebat itu motor 5. Kalau kamu disiplin, kamu belanja dari hasil jadi payah tangan sendiri, kamu berbahagia dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berkemuliaan dari nama Tuhan. Bahaya. Iya. Tuhan mau begitu. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Tidak ada, harus disiplin. Pertama, tidak ada kesuksesan di dalam foto. Kedua, tidak ada kesuksesan dengan tidak disiplin. Yang ketiga, dia mau kasih tahu, tidak ada sebuah kesuksesan tanpa berpikir matang-matang. Karena jalan itu jalan sempit. Berpikir matang-matang. Nona, kamu sudah ada nyok? Berpikir matang-matang. Mana Gonju? Kalau ada laki-laki telepon ya Nona. Kenapa lu Nona kenapa? Kita di Fatu Kopa, jadi lu dari pariwisata. Supaya dia berhenti. Ini orang baru bilang Nona, dia bilang, kakak nih. Terus dia bilang, kita di Fatu Kopa, terserahkan. Sudah pikir matang-matang. Amin kok. Dalam pikir yang matang-matang itu kamu bisa fokus untuk satu hal. Jemaat. Saya ketemu banyak orang yang kalau kita tanya, kok kakak sudah pernah usaha apa? Dia selalu bilang begini, apa yang saya tidak coba? Orang yang ngomong begitu tuh gagal semua. Mau sukses itu pikir matang-matang, urus satu, urus semua, gagal semua. Kita yang bergaya mau urus inilah, itulah, itulah. Tidak ada kesuksesan dengan kita tidak berpikir matang-matang. Amin kok. Yang bagian kita kerjakan dengan pikiran yang matang, kerjakan dengan strategi yang baik, kerjakan dengan berpikir yang baik. Berkat ada. Amin kok. Berkat ada. Pikir matang-matang. Nanti Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Nona. Kalau kamu sudah kerjakan matang-matang, pikir matang-matang, biarkan terjadi apa yang, jangan semua bilang dari Tuhan. Bayangkan ya kalau kamu mau menikah atau tidak ya Nona. Mau atau tidak?
Percaya Tuhan siapa atau tidak? Percaya atau tidak? Dalam percaya itu kamu pembagian kamu lakukan. Pelajari Bapak dia yang datang. Baru kemudian ambil keputusan. Jangan saudara kemudian pas dia datang itu Nona datang dia, Nona saya terlalu suka dengan Nona. Terus dia minta maaf, Tuhan silakan. Setiap kali satu datang minta maaf, Tuhan sudah atur. Maaf. Baik Bapak. Yang bagian kita tuh maksimalkan. Amin loh. Nanti bagian Tuhan yang begitu. Mau sukses. Tapi mari saudara. Tantangan itu serius. Tantangan itu selalu ada. Tidak ada satu pekerjaan pun tanpa risiko. Semua pekerjaan itu dengan tantangan. Saudara, kadang-kadang orang ngomong kami pendek, tapi kami pendek. Sah. Datang hanya hot-hot. Iman hot. Kadang-kadang kita lihat orang begini main, kita gak makan. Apa? Kira itu bukan tantangan. Belum lebar kali yang istri di rumah. Datang hot tentang kasih. Datang ibu ini ada. Ngeri apa? Jadi, tidak ada satu pekerjaan tanpa risiko. Amin kok. Anak muda. Orang tua dulu ajar kita, kalau kamu jalan dan ada hujan di situ, jangan cepat-cepat balik keluar karena kemungkinan di sana itu jalan hujan sudah tidak ada lagi. Baru terima tantangan kecil palese. Biar beta pulang. Pulang toh. Berproses sedikit. Saudara-saudara, banyak orang, banyak anak-anak muda melihat kesuksesan orang-orang lain di hari ini. Dia tidak melihat proses. Proses itu berat. Proses itu berat. Kita akan berjumpa dengan banyak orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Kita berjumpa lagi dengan banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Paksa kita mesti tahu. Saudara tidak boleh puas dengan keadaan hari ini. Kepada mereka yang bertanggung jawab, Tuhan selalu berikan yang lebih. Tetapi yang lebih itu dikasih supaya dia jadi berkat juga atas orang lain. Kita punya tantangan serius. Di dalam kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Lalu kita mau tunjuk siapa? Ini kita dan kita. Jangan puas dengan keadaan hari ini. Mari kita sama-sama maju. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi. Tapi kalau kita semua bersama bermimpi itu kenyataan. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang beda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Kita ulang, kita ulang. Habis itu bikin satu. Tanda ibet. Oke, kita ulang. Ulang. Yakin? Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi. Tapi kalau kita semua bermimpi yang sama itu kenyataan. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang beda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Di hot loh. Wah, saudara-saudara, kita belajar banyak hal. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tuhan ajak untuk mereka belajar satu visi. Orang yang mau sukses harus punya visi yang kuat, punya mimpi yang kuat. Mimpi itu harus mimpi yang real, yang bisa dia raba, bisa disentuh, bahkan bisa dia rekayasa. Mimpi yang Tuhan bangun bagi mereka ringan saja. Susu madu, susu madu, susu madu. Ketika mereka melihat tanah-tanah yang kering, mereka rubah jadi taman Tuhan. Dari mimpi-mimpi, dari visi yang dibangun. Jangan puas dengan keadaan hari ini. Saudara harus belajar dari orang yang inovatif, betul-betul menghasilkan sesuatu. Tapi ada tantangan karena begini. Orang tua dulu bilang kepada kita, makin jauh berjalan, makin banyak yang dilihat. Makin banyak yang dilihat, makin banyak pengalaman. Makin banyak pengalaman, makin banyak hal bisa dihasilkan.
Makin banyak hal bisa dihasilkan, makin banyak uang bisa didapat. Makin banyak uang bisa didapat, makin banyak barang bisa dibeli. Makin banyak barang bisa dibeli, makin kita dipuja-puji oleh banyak orang. Makin kita dipuja-puji oleh banyak orang, makin kita tinggi di angkasa. Makin kita tinggi di angkasa, itu. Antara dua itu sudah isi sendiri sah. Supaya kita punya kekuatan betul-betul di sini ya, di spiritual. Kenapa? Saudara, saya ingin akhiri khotbah. Kesuksesan itu ada dua. Kesuksesan itu ada dua. Satu kesuksesan yang tampak, yang kelihatan, yang bisa disentuh. Kesuksesan jasmania. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah makin besar. Dulu tidak ada pengikut, sekarang pengikut banyak. Dulu jalan kaki, sekarang naik motor. Grab. Kita anggap sukses. Tapi ada kesuksesan yang kedua, kesuksesan spiritual, kesuksesan batini. Di sini ada kejujuran, di sini ada pengakuan dosa, di sini adalah benteng paling terakhir, di mana orang berjumpa dengan godaan demi godaan. Tapi mari kita jujur, waktu, talenta, uang, kesempatan lebih banyak kita pakai untuk mana? Kesuksesan yang mana? Yang tampak. Yang spiritual kita abaikan. Apa bedanya kita dengan orang-orang lain? Saudara tahu kenapa saya ingin mengatakan ini? Ada banyak orang, dulu belum ada kios, belum ada sapi, rajin gereja. Berdoa, minta Tuhan kasih kios, minta Tuhan kasih sapi. Dapat bantuan dari pemerintah sapi 2 ekor, ketemu petugas koperasi dia bisa dapat modal buka kios. Hari Minggu dia tidak pergi gereja. Pendeta tanya, kenapa tidak gereja? Bapak, Tuhan sudah kasih sapi don siapa urus, kios siapa urus. Jadi begitu. Akhirnya orang lain punya kios tambah besar, kita pun tinggal super mie. Belum lagi pas buka kios atau yang amaf lewat. Pendeta ya, bapak, aduh bapak, aduh. Tidak bisa. Jemaat. Ya. Saya marah banyak orang tua saya di kampung. Saya sebut mereka orang tua saya. Kenapa? Saya marah Dora. Dora mau telur ayam kampung yang 4 butir. 1 butir orang jual 2.500. Kalau 4 berapa? 10.000. Berapa? 10.000. Dapat uang 10.000, 7.000 orang isi pulsa. Tinggal berapa? 3.000. Tinggal 3.000 lo beli super mie. Itu yang saya marah. Saya bilang, di super mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu bawa telur asli dijual untuk beli gambar telur? Dia pun gambar pun hanya setengah. Sukses apa yang saudara cari? Jemaat. Ya. Saya masih pendeta di kampung-kampung. Saya bilang jemaat, saya kalau pergi kamu ke rumah, jangan kasih saya biskuit. Jangan. Kenapa? Jangan kasih. Bapak bukan datang tiap hari. Sudah jangan kasih. Kenapa? Saya pikiran. Bapak pikiran apa? Masa kok kami bikin bapak? Bukan saya pikiran. Karena setiap kali saya mau makan itu biskuit yang kamu kasih, itu kamu anak keluar dari belakang kayak pintu kok semua. Dong hitung saya makan berapa kas habis. Mama belum aku bunuh gara-gara itu biskuit. Stop. Kasih ubi supaya di muka ada 1 piring, di belakang 2 bokor. Apa yang ingin saya katakan? Kalau Anda mau sukses, dari apa yang ada padamu, sebagaimana persembahan dari apa yang ada padamu, maka kesuksesan harus dimulai dari apa yang ada padamu. Masa Tuhan kasih kita tinggal di TTS begini lama, Tuhan tidak kasih apa-apa di sini? Woi! Tuhan kasih kita sesuatu di sini. Dia mau kita kelola dia kan? Saudara tahu, belum ada dunia sehebat kita di TTS. Asam, kemiri, ada tanah. Dia tumbuh sendiri.
Tapi pada waktu panen, dong baku pukul gara-gara itu. Tidak ada yang tanam, tapi baku pukul gara-gara panen. Tanya kenapa? Saya pun nenek punya. Nenek tahu, saya pun nenek lihat juga ini asap. Nenek begini, wariskan apa kasih anak-anak? Jemaat. Kami berdiskusi. Ada suatu waktu saya di Jakarta, kami bercerita. Mereka bilang ente miskin. Saya bilang tidak. Siapa bilang ente miskin? Kami tidak miskin. Kami berjuang. Kami ada. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati TTS. Tuhan memberkati NTT. Kenapa? Kami tidak santai-santai. Mau makan. Keluar tinggal pilih kemiri satu plastik. Tukar di kios. Kami dapat beras. Kami makan. Besok pulang. Kamu pergi ke kami ke rumah. Ayam tabrak ke siapa kamu? Babi ada. Sabiat. Betul atau tidak? Soal kami adalah kami hidup untuk hari ini. Kami belum visioner saja. Artinya kami bertanam di halaman pekarangan rumah saja. Persoalan kami adalah kami mau bersama-sama. Bawa mereka yang biasa hanya tanam di pekarangan rumah, bawa ke lahan-lahan yang tidur di luar sana supaya menjadi sesuatu yang besar. Untuk tanam di luar selesai. Kami makan, kami tidak meminta-minta. Kenapa lihat saya? Ini banyak kita punya lahan ini orang tua datang ke Pak Pendeta. Ini semua kita punya. Nah, bikin apa yang ini semua yang kita punya? Pola kita juga bermasalah. Ada satu waktu saya bicara di mana? Saya lupa. Di Semau. Saya bilang begini. Saudara. Orang jahat yang masuk penjara atau orang baik yang masuk penjara? Jahat yang masuk penjara atau baik masuk penjara? Jahat atau baik? Oke. Kalau hari ini kita sepakat yang baik masuk penjara, sudah setuju? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Kalau bisa mau tanya, pisang yang kasih rusak kambing atau kambing yang kasih rusak pisang? Kambing yang kasih rusak pisang atau pisang yang kasih rusak kambing? Berarti dalam hal ini kambing yang jahat atau pisang yang jahat? Lalu kenapa pakai pisang? Seolah-olah pisang yang jahat yang masuk penjara. Satu kampung hanya 2 kakak yang ada kambing. Kita semua pagar, kita punya rumah gara-gara itu. Oh, bagaimana maju? Investasi kita tidak itu jadi investasi yang nol. Karena hanya kerja bikin pagar. Semakin lahan luas, kita hanya makin keseluruh tenaga bikin pagar. Padahal pagar tidak menghasilkan apa-apa. Padahal kalau tiap orang yang punya kambing ikan, dia punya selesai. Saudara bayangkan, waktu kita punya tanah agak luas, kita mau bikin kebun besar. Butuh bahan kok tidak untuk pagar? Kayu butuh kok tidak? Tali, paku. Ada orang datang bantu kok tidak? Dia datang dia puasa. Makan kok tidak? Ada sini pinang, kopi gula. Itu ada biaya kok tidak? Sebentar panen sebanding dengan yang kita keseluruhan. Lalu kenapa? Saudara mau maju harus berpikir matang-matang. Kadang-kadang kita bunuh babi kerja satu rumah, babi sudah habis dia punya daging, rumah tidak selesai. Sudah baik kali kita kerja kebun makin luas, sebentar kita panen, kita tanam ini kan orang datang bantu kita, betul? Waktu kita panen orang bantu, ikan jagung orang bantu, pas naik di itu kue bumbu orang bantu. Habis di situ. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh baku mas. Saya tidak mengatakan itu. Saya mau kita lebih kritis untuk sesuatu, untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena Tuhan memberkati negeri ini. Tuhan masa tidak berkati kita. Di TTS ada tanah sengketa. Jadi saudara, semuanya Tuhan berikan bagi kita. Kepada kita diberikan hikmat.
mengatur supaya berkat-berkat itu kita dapat. Amin enggak? Itu tantangan kita sudah. Itu yang harus kita lalui. Jangan lupa besok-besok kaya. Jangan lupa Tuhan. Amin. Besok-besok kaya jangan lupa pemenove. Saudara nih sombong. Tuhan menolong kita ya. Terima kasih Pak Ketua Klasis, teman-teman panitia, Pak Ketua panitia, semua orang yang telah punya andil untuk acara di sini, Pekan Iman Klasis Sulawesi Timur. Saudara luar biasa. Kalau kita tidak mulai hari ini, mau kapan lagi bermulai? Kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Sulapar. Bagus, memang tidak disiapkan untuk. Tuhan menolong kita sekalian. Pilihlah itu jalan yang sempit. Tidak banyak orang di situ. Banyak orang suka bersenang-senang. Banyak orang suka yang gampang-gampang. Banyak yang biasa-biasa. Mari kita, kalau percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, Anda harus melakukan sesuatu itu luar biasa. Amin. Amin. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita begitu. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Berdoa bukan tidur. Tutup mata karena kita mau berdoa. Mata diam. Tunduk kepala.